Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 73. Bayu akhirnya dapat bernafas lega. Kedatangannya kali ini ke rumah sakit tak sia-sia. Bahkan meski Narsi memaafkannya dengan terpaksa, namun Bayu bisa segera kembali ke rumah dengan tenang. Mobil sampai di pelataran. Bayu melihat bendera kuning berkibar di sisi jalan depan rumahnya. Rumahnya juga dipenuhi orang datang, hatinya mulai takut. Bayu terpatung di dalam mobil, enggan turun dan air mata deras membanjiri. Kaca mobil diketuk membuat Bayu tersadar dan akhirnya keluar dengan badan yang melemah. Pak Suradi tetangganya sampai membantu Bayu berjalan masuk ke rumah. Badan Reni yang tertutup kain jarik di atas ranjang membuat tangis Bayu pecah. Wisnu yang juga sama terpukulnya hanya bisa memandangi tubuh ibunya tanpa bisa berkata-kata. Sabar, Bay. Semoga Allah memberi tempat terbaik untuk ibumu, semua sudah atas kehendaknya. Ikhlaskan, ini yang terbaik dan jangan sampai meratap seperti itu, ucap Ustadz Zaki memberi nasihat. Ibu, Bayu sudah minta maaf sama Arin, dia udah maafin kita Bu. Ibu bangun. Bayu masih saja belum bisa menerima kematian ibunya. Dia begitu terpukul hingga beberapa kali pingsan dan ditolong pentakziah. Pemakaman kali ini sungguh menyisakan tangis bagi Bayu dan Wisnu. Hanya Reni yang mereka punya, tetapi kini ia sudah harus kehilangannya. Bayu merutuki kebodohannya yang harus meminta Ucup menghabisi Kaisar, bukan hasil baik yang didapat malah justru ia harus kehilangan ibunda tercinta. Bayu pandangi gundukan tanah bertabur bunga. Nisan bertuliskan nama Reni membuat dada Bayu sesak melihatnya. Ibu, maafkan Bayu yang belum bisa membahagiakan ibu. Ibu tenang di sana dengan bapak, Bayu menyesal kini Bu. Bayu janji jadi lelaki baik yang akan selalu jadi kebanggaan ibu dan bapak. Bayu mohon maaf ibu. Bayu mencium nisan Reni, enggan rasanya beranjak dari makam ibunya. Duka mendalam ini membuat Bayu sadar akan perbuatannya dulu terhadap Karyo, ayah Arin. Bayu berpikir semua yang terjadi pada dirinya adalah sebab dirinya sendiri dan kali ini ia benar-benar menyesal. Bayu pulang dengan diantar Ustadz Zaki. Kakinya belum bisa melangkah dengan tegak saking terpukulnya kehilangan Reni. Kamu tenangkan dirimu saja, biar nanti Ustadz bersama Pak RT yang akan bantu buat persiapan tahlil Yasin nanti malam. Bayu memeluk Ustadz Zaki dan tangisnya kembali pecah. Kalau bukan saran menyejukkan Ustadz Zaki, mungkin dirinya akan memilih menyusul ibunya daripada hidup sengsara dalam lingkup penyesalan. Sholat, baca tahlil mandiri secara istiqomah. Tenangkan dirimu dengan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Tak ada manusia yang tak memiliki dosa. Berdoa dan minta ampun padanya, insya Allah hatimu akan sedikit tenang. Bayu melepaskan pelukan pada Ustadz Zaki dan menyeka air matanya. Sebagai lelaki Bayu memang jarang menangis kecuali saat hatinya benar-benar kacau. Terima kasih, Ustadz. Ustadz Zaki mengangguk dan membantu Bayu masuk ke rumahnya. Wisnu terduduk di tempat yang biasanya Reni gunakan untuk bersantai. Meski dia bukan anak yang penurut, tapi kehilangan sosok ibu membuatnya terpukul, lah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana proses meninggalnya Reni sampai ibunya itu benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Wisnu satu-satunya anak yang sering Reni ajak pergi dan repotkan. Dari urusan baju hingga keperluan kuliahnya, Wisnu meminta bantuan Reni. Sebadung-badungnya Wisnu, ia akan berkabung jika kehilangan orang tua yang selama ini jadi tempat mengomelnya. Malam ini tahlilan hari pertama digelar. Banyak tetangga yang hadir karena Reni cukup familiar di kalangan tetangganya. Meski bukan terkenal akan kebaikannya tetapi Reni banyak andil di kegiatan sosial masyarakat. Ustadz Zaki memimpin acara. Bayu dan Wisnu sudah tak semenyedihkan tadi.
Pelan-pelan berusaha menerima dan setelah tahlilan selesai, Ustadz Zaki mengajak Bayu mengobrol berdua saja. Bay, keluarga Agam dan Arin sudah kamu kabari. Barangkali mereka ingin mengirim doa sembari memberi maaf pada Bu Reni, supaya ibumu juga tenang di sana. Kamu sudah minta maaf pada semua? Tanya Ustadz Zaki. Sudah, Arin dan ibunya. Untuk orang tua Desti, belum. Jauh di Bandung soalnya, ujar Bayu. Pakai ponsel, hubungi mereka. Alangkah baiknya kabar duka ini kamu sampaikan lebih awal agar bisa mereka mengikhlaskan dan memberi maaf jika ibumu ada salah. Kita tidak tahu, perkataan mana yang bikin mereka sakit hati. Sebaiknya sekarang hubungi mereka semua. Baik, Ustadz. Bayu mengambil ponsel yang sejak kemarin tak ia sentuh. Kematian ibunya membuat Bayu rapuh dan tak bisa menahan kesedihan. Panggilan pada orang tua Desti tersambung. Namun, 5 panggilan tak terjawab dan setelah panggilan ke-6 barulah diangkat. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam, kenapa Bay telepon malam-malam? Maaf, Bah kalau Bayu mengganggu tidur Abah. Bayu hanya ingin mengabarkan berita duka. Ibu meninggal tadi pagi dan Bayu mohon maaf jika selama ini ada perkataan mau perbuatan ibu yang menyakiti Abah dan Umi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Abah turut berduka ya Bay. Semoga beliau dilapangkan kuburnya dan husnul khotimah, insya Allah Abah dan Umi memaafkan. Terima kasih, Bah. Agam sudah tidur ya Bah? Sudah dari tadi, abis dari ladang sama Una dari siang. Kelelahan kayaknya, abis Isya terus tidur. Kamu yang sabar ya, Bay. Amin, insya Allah, ya sudah. Bayu hanya ingin mengabarkan kabar duka itu, sampaikan salam untuk Agam dan Umi. Baiklah, Abah akan ke Cilacap besok insya Allah kalau Umi dan Agam berkenan. Alhamdulillah, makasih sekali lagi, Bah. Bayu senang mendengarnya, ucap Bayu seakan tak percaya dengan ucapan Abah. Ternyata semua tak serumit yang ia bayangkan. Setelah meminta maaf kepada semuanya, hatinya begitu lega. Tak ada yang dendam menggelora seperti sebelumnya. Bayu kini sadar semua yang dilakukannya selama ini salah. Bayu akan mengirim Arin pesan saja karena tak mungkin ia menelponnya karena sedang di rumah sakit dan ini sudah sangat larut. Sudah? Tanya Ustadz Zaki. Sudah, Ustadz. Arin aku kirim pesan saja, dia sedang di rumah sakit bersama ibunya. Ustadz, bolehkah Bayu tanya sesuatu? Tanya Bayu serius. Tentu, tanyalah. Apa semua yang terjadi pada Bayu ini adalah karma? Dahi Ustadz Zaki berkerut. Kenapa bisa bertanya seperti itu? Apa yang sudah kamu lakukan memangnya? Tanya Ustadz Zaki. Bayu sudah berbuat zalim pada Arin di masa lampau saat Arin masih jadi istri Bayu. Bayu juga hilaf sudah berbuat jauh dengan wanita lain dan menikahinya tanpa izin Arin. Bayu sadar selama ini Bayu banyak salah sama Arin, terlebih. Terlebih kenapa? Ustadz Zaki sangat penasaran dengan ucapan Bayu hingga ia memegang pundak Bayu yang terdiam sesaat. Bayu yang membuat Arin dan adiknya kehilangan sosok ayah. Maksud kamu? Iya, malam itu Bayu tak sengaja menabrak ayah Arin yang ada di samping mobil Bayu. Waktu itu Bayu marah karena Bayu tak bisa membawa Arin kembali ke rumah. Kesalahan Bayu waktu itu, membiarkan Pak Karyo di jalan tanpa menolongnya dan akhirnya meninggal dunia. Bayu tak menyangka jika ketidaksengajaan Bayu menyebabkan beliau meninggal dunia. Astagfirullah, kenapa kamu tak jujur saja pada Arin perihal itu? Waktu itu Bayu masih ingin Arin kembali dan rujuk sama Bayu. Jika Bayu bilang yang sebenarnya, pasti Arin akan semakin membenci Bayu. Bayu semakin menyesal karena ternyata istri baru Bayu tak sebaik Arin. Justru dia mengambil semuanya dan mengacaukan segalanya. Bisnis, harta dan juga hati Bayu sudah diporak-porandakan olehnya. Puncaknya, kemarin Bayu meminta Ucup buat bantu Bayu membalaskan kemarahan Bayu pada kekasih Arin dan juga Arin. Namun, lagi-lagi Bayu tak menyangka jika Ucup akan melakukan ini pada Bayu. Berulang kali Ustadz Zaki beristighfar, membayangkan setiap perbuatan Bayu yang begitu terlampau jauh. Beruntung Bayu sempat menyadari kesalahannya,
Jika tidak maka tak bisa dibayangkan lagi akhir kisah hidupnya nanti. Kalau sudah begini baru sadar dan kamu harus bersyukur karena kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Anggap ini suatu pelajaran dan banyak-banyak melakukan amal solih dan juga sering-sering minta ampun sama Allah. Hanya Dia Maha Pemberi Maaf dan Ustadz hanya bisa memberi nasihat sedikit karena Ustadz juga masih banyak kekurangan dan dosa. Untuk masalah Arin, kamu bisa diskusikan langsung dengannya. Apapun keputusannya nanti, kamu harus siap menerimanya. Tak ada yang bisa mengalahkan kekuatan doa, banyaklah berdoa semoga Arin bisa memaafkan kesalahan yang satu ini. Iya, Ustadz. Bayu menyesal, Bayu janji akan berubah menjadi lebih baik. Jangan janji pada Ustadz, janji pada Allah dan pastikan kamu menepatinya. Bukan hanya sekarang kamu taubat, besok kamu lakukan lagi. Itu nggak akan bahagia hidupmu, paham? Paham, Ustadz. Terima kasih sudah membimbing Bayu seperti ini, semoga Ustadz tidak keberatan jika nanti Bayu minta bantuan lagi. Tentu, kalau begitu Ustadz pamit. Ini sudah sangat larut, kamu yang sabar ya. Ustadz Zaki pamit dan pulang dari rumah Bayu. Bayu memandang langit-langit rumah, berharap semua ini adalah mimpi buruk yang akan berakhir besok pagi. Bab 74. Hari ini Arin sudah diperbolehkan pulang. Kaisar dan Narsi juga pulang dengan catatan akan kembali check up 2 hari lagi. Setelah semalam menginap, kini mereka kembali ke rumah masing-masing. Kaisar tak ingin merepotkan Arin begitupun sebaliknya. Terlihat tak etis juga jika Kaisar menginap di rumah Arin karena keduanya bukanlah pasangan halal. Arin yang sedang rebahan di kamar meraih ponselnya yang sejak kemarin tak ia sentuh. Ia bahkan tak kepikiran memainkan ponsel sama sekali waktu itu. Ada banyak chat dari Meli dan beberapa karyawan percetakan. Tak luput mata Arin melihat chat dari Bayu. Matanya membulat sempurna melihat pesan yang dikirimkan padanya. Innalillahi, Ibu. Arin berulang kali mengucap kalimat istirja sambil mengingat-ingat kebaikan Reni tak ada terbesit rasa benci setelah sekian lama menjadi menantunya. Arin beranjak dengan pelan dan mencari ibunya untuk mengabari ini. Di kamar, Narsi sedang mencoba memejamkan matanya. Kepala yang terbentur kemarin menyisakan memar yang membuat ia kesulitan mencari posisi tidur yang nyaman. Bu. Narsi membuka matanya kembali dan melihat Arin yang masuk ke kamarnya. Rin, ada apa? Bu Reni meninggal dunia kemarin. Innalillahi, lalu bagaimana, Rin? Tanya Narsi. Apanya yang bagaimana? Mas Bayu hanya minta kita memaafkan kesalahan Bu Reni dan mendoakan yang baik-baik. Kita nggak diminta ke sana kok, ucap Arin. Iyakah? Tapi kasihan juga, ya. Neneknya Agam yang di Bandung sudah tahu belum ya? Nggak tahu, Bu. Arin coba telepon deh. Arin mencari kontak Abah dan menghubunginya. Dalam satu panggilan, nomor Abah tersambung. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam, Rin. Bagaimana kabarmu dan ibu? Alhamdulillah, Bah. Ini, Arin hanya mau menanyakan apakah Mas Bayu sudah mengabari Umi dan Abah kalau ibunya meninggal. Sudah tadi malam, Abah juga ada niatan ke sana. Tapi Umi lagi bingung, kalau sebentar pulang pergi Bandung Cilacap pasti lelah. Nginap di rumah Bayu juga Umi nggak mau, ungkap Abah. Oalah, kalau itu Abah dan Umi nggak usah bingung. Kan ada Arin, kalian menginap di sini saja. Agam juga pasti akan senang, kapan Abah akan ke sini? Baiknya kapan, Rin? Nanti malam saja. Jadi nanti istirahat dulu di rumah Arin dan besok paginya kita ke sana bareng. Arin juga mau mengucapkan bela sungkawa buat Mas Bayu. Oh, baiklah kalau begitu. Sepertinya itu ide yang bagus. Abah kira kamu sudah tak mau ketemu Bayu lagi, ucap Abah sambil tertawa kecil. Enggak lah. Bagaimanapun Arin dan Mas Bayu pernah bersama. Seburuk apapun dia, Arin akan menghormatinya sebagai lelaki yang pernah singgah di hidup Arin. Bagus itu, kamu memang wanita baik. Abah aja menyayangkan Bayu cerai dengan kamu. Tapi ya, semua tergantung pada diri masing-masing. Iya, Agam lagi ngapain, Bah? Lagi main sama Una tadi di depan.
Dia cocok main sama anak-anak sini, Agam itu baik dan ramah pada semua anak-anak yang lain. Dari yang kecil sampai yang dewasa, tak ada yang mengeluhkan sikap Agam. Terima kasih, Rin, ini semua pasti karena ajaran darimu. Abah salut sama kamu yang bisa sabar menghadapi Bayu dan menjaga Agam dengan baik. Semoga kamu sehat selalu. Amin. Makasih, Bah. Ya sudah, Arin tutup teleponnya ya. Salam untuk Umi dan Agam, Arin tunggu kehadirannya nanti malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan tertutup dan Arin kini menatap ibunya yang sudah terlelap. Ditinggal telepon sebentar, Narsi sudah tidur dan itu membuat Arin senang. Mungkin Narsi masih sangat lemas dan efek obat itu masih membuatnya mengantuk. Maaf ya, Bu. Ibu harus ikut terluka karena Arin. Ponsel yang baru saja Arin letakkan di sisi ranjang berdering kembali. Kali ini dari pengurus pesantren. Arin gegas mengangkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Arin. Maaf, Bu. Ini saya Komsah, wali santri Kirani. Apa ibu bisa datang ke pesantren? Tanya Komsah ramah. Ada apa ya, Uti? Ada hal yang hendak Abah Kiai sampaikan. Apa bisa, Bu? Sekarang. Kalau bisa, iya. Baiklah, akan saya usahakan. Terima kasih, Bu. Kami tunggu kehadirannya. Assalamualaikum. Nggih, Uti. Waalaikumsalam. Arin berpikir untuk segera pergi ke sana tanpa membangunkan ibunya, Lata ingin ibunya khawatir jika nanti kabar yang disampaikan pihak pesantren bukan kabar bahagia. Arin keluar kamar dengan hati-hati dan berjalan menuju gudang. Dan, kamu sibuk enggak? Denny yang sedang memeriksa barang di rak mendekat saat Arin memanggilnya. Tidak terlalu, Bu. Bagaimana? Apa ada yang bisa Denny bantu? Kalau kamu nggak sibuk, antar saya ke pesantren Rani. Bisa. Insya Allah bisa. Biar pekerjaan ini dilanjutkan Ahmad saja, hanya tinggal cek beberapa saja karena sudah diambil kemarin barang yang ready. Baiklah. Kamu panaskan mobil, saya ganti baju sebentar. Nggih, Bu. Arin segera kembali ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Ia penasaran dengan hal apa yang hendak Abah Kiai sampaikan sehingga ia langsung menuju ke sana. Yul, nanti kalau ibu saya bangun dan tanya, bilang saja saya lagi keluar sebentar. Tolong kamu temani ibu makan ya nanti, kepalanya masih pusing katanya. Tolong ya, ucap Arin lembut. Siap, Bu Bos. Ibu besar sudah lama tidurnya. Belum, baru saja. Makasih ya, saya pergi dulu. Titip ibu, ucap Arin. Nggih, Bu. Arin meminta Denny yang menyetir. Sebenarnya badannya belum cukup pulih, namun karena keharusan datang, Arin harus segera pergi. Mampir ke Londomart, dan saya mau membeli sesuatu untuk dibawa ke pesantren. Iya, Bu. Mobil berhenti di Londomart terdekat. Denny ikut masuk untuk membawakan belanjaan yang dibeli Arin karena tangan Arin masih belum boleh membawa barang berat. Tak perlu lama untuk sampai di pesantren Kirani. Jarak rumah ke Bandengan tak begitu jauh. Bisa saja Rani ke pesantren di luar kota, tetapi waktu itu Karyo menginginkan anaknya belajar tak jauh dari rumah mereka dengan alasan bisa pulang dan dijenguk kapan saja. Arin disambut santriwati dalam dan Denny memberikan bingkisan itu untuk sekalian dibawa santri tersebut. Santriwati dalam biasa menerima tamu untuk bertemu Abah atau Umi lalu memanggil Umi atau Abah. Denny yang hanya mengantar memilih menunggu di luar dan duduk bersama santri putra di serambi masjid. Tunggu sebentar, nggih. Biar saya panggilkan Umi dan Abah. Tadi beliau sedang di belakang, ucap santriwati tadi. Nggih, makasih, Uhti. Terlihat Umi sendiri yang menyambut kedatangan Arin. Arin langsung mencium takzim tangan Umi dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, Umi, salam Arin. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Mbak Arin sudah datang, ibunya nggak ikut. Tanya Umi Isti. Enggak, Umi. Ibu lagi sakit jadi Arin yang mewakili. Innalillahi, sejak kapan sakit? Dari kemarin, tadi baru pulang dari rumah sakit. Ya, Allah. Syafakilah ya buat ibu kalian, kita tidak tahu kalau ibu sedang sakit,
malah jadi nggak enak minta datang ke pesantren. Kalau begitu, sebentar nunggu Abah, ya. Beliau lagi sama cucunya tadi, Mbak Arin duduk dulu. Biar santriwati buatkan minum sambil nunggu Abah. Nggih, Umi. Terima kasih, sahut Arin lalu duduk. Tak menunggu lama, Abah datang dengan wajah teduhnya. Umur yang mungkin bisa dikatakan sepuh ini, sudah memiliki cucu dari anak pertamanya, Zidni. Sudah lama nunggu, Mbak? Belum, Bah. Baru saja, jawab Arin. Seorang santriwati datang membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat untuk Arin dan Abah. Makasih, Uhti, ucap Arin. Sama-sama, mari. Santriwati itu pergi dan kini tinggallah Abah dan Arin yang masih diam sambil menikmati teh panas. Bagaimana kabar keluarga Mbak? Alhamdulillah, baik. Maaf, jika Abah harus meminta pengurus yang memanggilkan keluarga Rani untuk datang. Karena ada hal yang perlu kami sampaikan. Ini menyangkut masa depan Rani sendiri, ujar Ustadz. Jantung Arin berpacu, mungkinkah ada hal buruk yang terjadi pada adiknya selama di pesantren? Kenapa Rani tak pernah mengabari jika ada sesuatu yang terjadi selama ini? Hati Arin semakin tak menentu, tak sabar lagi menunggu hal yang terjadi pada adiknya. Jadi, sebenarnya ada apa, Bah? Begini, bersambung ke bab 75. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Mohon maaf uploadnya sedikit lagi sibuk.